tentang topik ekonomi formalis dan ekonomi substantif. Bener banget Wendy. Kalian penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Di era kehidupan modern, sistem ekonomi semakin didominasi oleh sistem ekonomi formalis. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya paham kapitalisme global. Nah, Polanyi menjelaskan bahwa sistem ekonomi formalis adalah sistem ekonomi yang sangat menekankan kalkulatif, serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berorientasi pada mekanisme pasar. Nah, kondisi ini berkebalikan dengan logik dari pendekatan ekonomi substantif. Pendekatan ini melihat bahwa tindakan ekonomi tidak hanya didasarkan pada tindakan rasional instrumental saja, tetapi juga melihat bahwa ekonomi ternyata dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana masyarakat itu tinggal. Ekonomi substantif menggambarkan ketergantungan manusia untuk hidup pada alam dan lainnya. Ini mengacu pada pertukaran dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dengan demikian, suatu ekonomi embedded dalam hubungan sosial, politik, agama, dan sistem pasar. Sistem ekonomi substantif juga melihat bahwa ekonomi bekerja pada ranah reciprocity dan distribusi. Reciprocity mengacu pada prinsip pertukaran yang mendasari hubungan sosial di dalam masyarakat tradisional. Istilah ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang lebih tradisional, pertukaran tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional atau keuntungan materi, tapi juga hubungan sosial, norma budaya, dan solidaritas komunitas. Sementara itu, distribusi dalam hal ini mengacu pada pendistribusian ekonomi dari pusat yang biasanya dialokasikan oleh lembaga institusi ekonomi tertentu. Nah, pendekatan ekonomi substantif itu sangat mencerminkan kondisi ekonomi yang embeddedness. Pendekatan ini memberikan aksentuasi bahwa ekonomi itu tertanam dalam sistem sosial masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini berarti bahwa tindakan ekonomi itu berkaitan dengan adanya relasi sosial, norma sosial, dan institusi sosial. Tindakan ekonomi sehingga tidak hanya didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi saja, tetapi juga pertimbangan untuk memperkuat kohesi sosial antar masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan pertanian dan perkebunan pada masyarakat tradisional biasanya didasarkan pada sistem yang subsisten. Masyarakat melakukan barter dan saling menukarkan produk pertanian dan perkebunan yang mereka miliki sehingga antar masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan ini mencontohkan bahwa ekonomi itu tertanam atau embedded dalam suatu masyarakat, sehingga relasi sosial antar masyarakat itu juga terbentuk dalam satu lampu ekonomi. Sementara itu, tindakan ekonomi formalis tidaklah demikian. Pada kondisi ekonomi formalis, aspek sosial kemudian tercerabut, imbas dari mekanisme pasar. Sistem pertanian misalnya, yang sebelumnya subsisten, tetapi di era masyarakat kapitalis, penggunaan teknologi pertanian dan pupuk kimia digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada profit di pasar. Hasil pertanian dijual yang kemudian menghasilkan uang dan digunakan untuk membuat kebutuhan lain. Sementara itu, nilai-nilai komunal semakin terserabut dari praktik ekonomi yang dilakukan. Nah, selain itu, dalam sistem ekonomi formalis, penawaran juga cenderung dibuat-buat. Hal ini dikarenakan terdapat mekanisme pasar yang berorientasi pada profit. Nah, penawaran yang dibuat-buat ini bisa melalui komodifikasi sebuah tanda atau merek dalam suatu produk. Sebut saja fenomena BTS meal pada tahun 2021, di mana McDonald's pada saat itu sebagai suatu perusahaan menggait boyband asal Korea yaitu BTS untuk bekerja sama dalam mendagangkan produknya. Hal itu ternyata dapat memicu pembelian yang melonjak pada McDonald's itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa ternyata dalam sistem ekonomi yang formalis, suatu tanda itu dapat dikomodifikasi menjadi sebuah produk. Selain itu, kita juga dapat menganalisis bahwa sebagai konsumen, para penggemar dari BTS ini membeli suatu produk tidak hanya didasarkan pada kebutuhan saja, melainkan juga atas dasar ingin direkognisi dengan lingkungan sosialnya, yakni sesama penggemar dari BTS itu sendiri. Namun demikian, yang perlu diingat adalah meskipun terdapat keinginan rekognisi yang berada di balik keputusan ekonomi, tetapi pertimbangan aspek sosial tersebut tidak memperkuat ikatan sosial yang positif dalam berelasi antar masyarakat.
Justru yang menjadi motif adalah pembelian tanda yang berujung pada konsumerisme massal. Dengan demikian, kemunculan market society atau masyarakat pasar cenderung mencerabut ekonomi dari nilai-nilai komunal yang ada di masyarakat. Tindakan ekonomi tidak lagi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan yang berimplikasi pada peningkatan kohesi sosial positif dalam jejaring masyarakat, tetapi juga semakin berorientasi pada profit. Bahkan, pelaku konsumerisme massal atau keputusan ekonomi itu cenderung didasarkan pada hasrat untuk mendapatkan rekognisi sosial atau pembelian tanda-tanda dan merek tadi. Nah, walaupun dalam ekonomi yang semacam ini terdapat pertimbangan sosial, yakni ingin direkognisi oleh lingkungan sosialnya, tetapi rekognisi ini tidak dapat menimbulkan kohesi antar masyarakat itu sendiri, atau seperti dalam ekonomi subsisten yang menekankan adanya relasi sosial dalam masyarakat. Justru keputusan ekonomi dalam hal ini itu didasarkan atau dimanipulasi oleh sebuah industri, alih-alih untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang kolektif. Bagaimana menurutmu?